Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, waduh senang banget rasanya bersama saya Via Junita dalam program bisnis Anda. Pastinya setiap program bisnis Anda kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu pelaku usaha bisnis Anda, yaitu Pak Yudi Irawan. Ya. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar? Waduh, luar biasa. Baik Bapak? Baik. Tadi gimana perjalanannya? Lumayan lancar. Waduh, lumayan lancar. Nih Bapak, ini sapa dulu nih Pak, pemirsa BRTV di rumah nih Pak, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Bapak Yudi Irawan. Saya pengusaha kecil-kecilan Pot Alam Idui. Oke. Pak, Pot Alam Idui ini Bapak sebagai ownernya gitu ya? Pemilik ya, saya pemilik dan pembuatnya. Pemilik dan pembuat, ini luar biasa nih. Mungkin pemirsa di rumah udah spotlight di depan kita ada pot-pot cantik dan juga unik. Ini adalah salah satu pemilik dan juga pembuat dari pot unik ini. Nah, ini sebelum kita ngebahas soal usaha Bapak nih ya, mengenai pot ini, kita mau tahu dulu nih, Bapak ini sekarang sibuknya lagi ngapain aja sih Pak? Saya sibuknya dua. Apa tuh Pak? Pertama, pekerjaan. Saya seorang buruh di suatu perusahaan di kawasan MM 2100. Tuh dia di bidang plastik lembaran atau polikarbonat. Oke, sambil usaha ini gitu ya. Sampingannya usaha saya waktu di libur, saya mengerjakan suatu kebisaan saya atau karya saya, itu buat pot dari bahan baku semen. Namanya pot relief. Jadi backgroundnya itu seperti pohon kayu atau batang kayu, seperti itu. Jadi makanya terinspirasi karena Bapak suka alam-alam gitu ya. Makanya ini potnya agak bener-bener kayak pohon beneran gitu ya. Oke, ini sebelum ngebahas soal potnya nih Pak, ini kenapa sih selain mungkin Bapak juga pekerja di salah satu perusahaan gitu ya, tapi Bapak punya sampingan usaha ini yang ini cukup luar biasa loh Pak. Maksudnya punya apalagi ngebuat potnya gitu, nggak yang cuma sekedar ngejualin doang, tapi ngebuat ini apa? Basicnya Bapak bisa ini tuh dari mana? Apakah mungkin dulunya pernah sekolah kesenian gini atau gimana Pak? Dulunya saya pernah lihat orang bikin taman awalnya gitu. Jadi saya singgah waktu lewat tuh di jalur Kalimalang. Jadi saya sempat lihat, wah ada taman bagus, saya sempat berhenti, saya lihat dan saya coba perhatikan sedikit-sedikit, saya coba di rumah. Gitu. Ternyata hampir mirip yang dibuat itu. Nah, karena saya hobinya pendaki, saya lihat background di alam, saya tuangkan di sini. Gitu. Alhamdulillah kurang lebih hampir mirip dengan pohon. Gitu. Rata-rata pohonnya pohon pinus. Oke, jadi awalnya lihat sekedar ngelihat iseng taman gitu ya. Berarti belajar otodidak Pak? Iya betul, saya belajar otodidak. Jadi sambil melihat inspirasi, saya lihat cara-caranya, saya lihat coba, ternyata alhamdulillah saya sedikit ada bakat pribadi, saya merasa puas. Terus saya coba sedikit-sedikit, akhirnya saya coba tawarkan ke teman sendiri gitu. Mungkin ini jalannya saya bisa bertemu dengan teman-teman lama, gitu ya bersilaturahmi. Jadi panjang umur dan saya sehat selalu kan. Waduh, tapi ini kan ngomongin soal pembuatan si pot ini ya, yang tadi Bapak bilang ini terinspirasi dari alam alami kayak kayu dan pohon gitu ya. Makanya mungkin pemirsa bisa lihat nih kalau detailnya ini agak sedikit mirip ya pohon apa Pak? Pinus gitu ya. Saya juga nggak tahu persis gitu kalau lihat pohon pinus kayak gimana. Cuman ini bener-bener kayak the real gitu. Tapi ini justru ini bahannya dari semen ya? Iya semen. Semen gitu. Ini jadi bukan kayu beneran, ini bener-bener the real Pak Yudi yang buat gitu ya. Nah ini Pak Yudi ngomongin soal pembuatan pot ini. Dulu gitu ya pas zaman-zaman sekolah emang udah punya bakat mengukir gini atau gimana nih Pak? Sebenarnya saya mulai dari sekolah tuh sudah mulai sedikit-sedikit. Saya coba tapi di lingkungan keluarga saja. Jadi saya coba bikin taman di keluarga saya. Ya menurut keluarga lumayan gitu. Itu yang buat saya jadi untuk maju di situ. Dari saya akhirnya saya coba terus, akhirnya ya kira-kira baru sekarang ini. Karena awalnya saya bilang tadinya itu kita berkecimpungnya di alam. Jadi sudah banyak ke alam, baru saya tuangkan di tahun-tahun ini. Berarti ini baru Pak? Saya ini baru. Tahun ini?
tahun inilah, awal tahun ini. Waduh, luar biasa. Iya. Berarti terbilang baru dan cukup ini apa ya, bentuknya kayak bener-bener udah kayak profesional banget gitu ya. Iya. Bahkan saya juga shock gitu ya kalau ternyata memang baru gitu ya distribusi ininya berarti ya untuk ini ada store offline-nya gak Pak? Saya soalnya nggak terlalu banyak Iya. ya. Jadi kalau nanti ada order dari temen, jadi karena saya memasarkan dari teman dulu lewat WhatsApp Iya. gitu. Jadi langsung PO. Kalau saya bilang PO penuh, selesai saya tunggu dulu karena perlu waktu. Oke, ini kita mungkin ngomongin soal nih di balik usaha Bapak. Nih di antara banyak usaha yang lain gitu. Kenapa Bapak memilih sampai pada akhirnya memilih untuk usaha sampingannya bikin pot ini, Pak? Waktu saya pulang kerja tuh di perjalanan macet. Sampai rumah biasanya lelah atau stres kan. Nah, saya coba denger air seperti waktu saya ke air terjun. Itu rasanya adem banget. Saya inspirasi ke situ. Saya coba bagaimana kalau ada di rumah kecil terus terdengar suara air gitu. Mungkin kalau akuarium sudah biasa kalau akuarium. Tapi kalau untuk air terjun di rumah kayaknya belum pernah ada. Saya pernah singgah ke tempat teman-teman saya juga belum ada. Akhirnya saya coba sendiri. Saya coba ternyata alhamdulillah. Akhirnya terinspirasi lah di situ saya. Waduh, gitu. luar biasa ya. Dari kesetresan, kejenuhan, pulang kerja sampai pada akhirnya emang iseng-iseng ngebuat gini jadi refreshing justru ya Pak. Waduh, tapi kalau ngomongin soal pot ini ya Pak, ini kan ada banyak jenisnya gitu. Ada berapa jenis yang Bapak buat? Saya coba baru ini. Tapi setelah di luar dari ini saya masih baru belajar itu pot yang biasa standar dijual di luar. Jadi pot itu contohnya licin atau polos, gitu. Tapi itu udah banyak. Gitu. Saya yang kira belum ada di pasaran, terus ini inspirasi saya, gitu. Ini tangan saya, gitu. Gitu. Jadi kalau saya singgah ke rumah, teman pun singgah ke rumah teman saya, kalau dia lihat pot ini berarti buatan saya, gitu. Jadi unik ya, khas Bapak nih. Ini khas Bapak Ido ini. Ini jadi khasnya unik gitu ya, udah tahu ciri khasnya gitu. Nah ini kalau ngomongin soal bentuk, biasanya suka ada gak sih Pak customer yang kayak Pak Ido ini saya pengen bikin custom yang kayak gini, bisa nggak nih Pak? Bisa nggak biasanya Pak? Saya coba biasanya dia minta diameter, gitu. Kalau diameter besar, berarti prosesnya agak lama, gitu. Jadi harus sabar menunggu. Ya. Jadi bisa aja ya custom. Saya bisa, gitu. Saya custom. Ya alhamdulillah ada sebagian sekarang dari perusahaan minta biasanya buat di office, gitu. Yang buat pintu masuk itu cukup 2 pot saja, seperti itu, karena bentuknya unik. Gitu. Nah, sekarang lagi dalam proses buat saya. Waduh, gitu. semoga lancar ya Pak. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin soal pembuatannya nih, kira-kira berapa lama Pak? Kalau misalkan yang simple, berarti ini yang simple nih? Ya, yang simple ini. Ini hampir 1 hari. Satu hari? hari. Waduh, luar biasa ya. Kalau buat prosesnya, tapi dapatnya bisa 5 1 hari itu. Oh. Iya, 1 hari bisa 5. Kalau kita full ya, full day ini kita libur nih. Nah, orang-orang weekend saya di rumah saja, ya kan? Gitu. Nah, itu terdapat 5 hari. 5 1 hari 5 pot. Ya. Ukuran standar yang diameter 20. Ya. Ini berarti ukuran yang 20. Ini yang kecil nih. Ini yang paling kecil berarti Pak? Ada lebih kecil lagi, ada juga. Ada yang lebih kecil lagi, bisa ya berarti itu biasanya buat di meja, tempat pulpen. Oh iya, bener. Tapi bentuknya seperti ini. Gitu. Makanya saya suka lihat sih kayak bentuk-bentuk semen gitu yang lebih kecil, dan Bapak juga bisa gitu ya. Kecil. Ini kalau ini kan prosesnya 1 hari bisa bikin 5 pot nih. Kalau misalkan mungkin yang agak sulit kayaknya ini nih yang maksudnya agak bentukannya nggak cuma bulat gitu ya. Mungkin ada kerangka yang kayak menggambarkan bener-bener relief banget gitu. Ini kurang lebih berapa lama nih Pak? Ini bisa 4 hari. 4 hari? Iya. Waduh. 4 hari karena ini perlu kesabaran dan moodnya juga harus dapet. Oh harus ada moodnya juga ya Pak ya? Itu karena kita tuangkan di sini. Jadi nggak bisa sembarang buat, tapi harus ada mood-mood baik. Moodnya harus seneng gitu. Iya, harus happy dulu nih. Betul. Ini kalau berarti buat ini Bapak sendiri atau dibantu sama yang lain? Saya sendiri. Tapi semenjak saya mulai, kan saya bikinnya di jalur, di gang, karena rumah saya kecil, saya bikin di jalan. Gitu. Jadi kalau orang lewat tuh lihat saya bikin ini. Gitu. Ya saya coba temen main, dicoba belajar. Jadi ada 1 orang yang ikut sama saya, baru 1 minggu. Gitu. Jadi belum saya maksimalkan, jadi
baru dasarnya saja. Gitu. Jadi nanti dia dasarnya, saya yang buat bentuknya, kira-kira seperti itu. Jadi saya minta belajar bersama. Gitu. Jadi sekalian sekalian bikin, sekalian mengajarkan kepada yang lain gitu ya, teman-teman yang lain. Tapi sejauh ini udah berapa banyak Pak kalau dihitung-hitung? Saya dari awal Januari itu kurang lebih sudah total potnya hampir 30 pot. 30 pot? Pot ya, 30 dengan berbagai berbagai macam. Dari yang buat bonsai juga saya buat, yang bonsai. Gitu. Tapi khusus kalau bonsai itu khusus dia. Gitu. Terus sama kolom yang lebih terbaru nih saya kolom. Gitu. Oh ini terbaru? Iya, gitu. Tapi biasa standarnya saya buat di toko-toko biasanya. Gitu. Khususnya kayak toko pencinta alam, di outdoor saya buat. Gitu. Oke. Kalau bahan buat bikin pot ini apa sih Pak? Ini kayaknya kokoh banget gitu ya? Kayak nggak cuma sekedar tanah liat nggak sih? Apa ada bahan-bahan lain gitu? Bahannya cuma pasir, terus semen, sama kerangka kawat. Nah, cuman perbandingannya ada. Gitu. Jadi perbandingannya saya 1:2. Semennya 1 gayung, pasirnya 2 gayung, kira-kira seperti itu. Jadi ada ukuran takarannya sendiri karena ya? buat kualitas. Gitu. Tapi kalau bonsai khusus, itu saya buat 1:1. Gitu. Dia lebih kuat lagi. Seperti kolom pun sama, saya coba 1:1. Jadi sebelum proses mungkin didistribusikan itu ada uji coba sendiri dulu ya? Ada saya uji coba. Saya pakai dulu, gitu. Contohnya kalau di rumah-rumah biasa potnya plastik, potnya plastik, gitu. Biasa kalau kucing lewat tuh kesenggol dia jatuh. Gitu. Bener lagi Pak. Tapi kalau pot saya kesenggol kucing, kucingnya lari dia. Gitu karena terlalu kokoh dia. Gitu. Nah, ini kan kalau misalkan ngebuat pot ini kan 1 hari bisa 5 nih Pak. Ini kan maksudnya tadi Bapak bilang ini dari semen dan pasir gitu kan. Berarti kan ada proses pengeringan ya. Saat itu juga jadi kering atau nunggu beberapa hari dulu Pak? Hari itu dia kering. Oh, hari itu langsung kering? Pasti bertanya kenapa kering? Kan nggak ada panas atau nggak ada apa? Karena saya perbandingannya semen. Semen itu panas dia. Jadi kalau ketemu 1:1 dia cepat dia keringnya. Nah waktu dia setengah matang itu saya udah mulai membentuk. Kalau saya terlambat udah nggak bisa dibentuk. Oh gitu Pak. Itu, berarti sering gagal dong Pak? Enggak, kan kita punya timer, kita punya waktu. Awal-awal iya. Ya kan? Contohnya saya tinggal dulu nih, gitu kan. Nah, ke rumah kemana dulu? Contohnya mau beli bahan. Ternyata sudah mulai agak keras, jadi urat kayunya itu nggak keluar. Kalau ini urat kayunya keluar, dia garis-garisnya keluar. Jadi prosesnya gimana tuh? Dibentuk dulu Dibentuk polos. dulu. Contohnya saya pasir nih dalam ember. Seperti anak-anak main di pinggir pantai itu. Nah, nanti dibalik, diambil cetakannya, berbentuklah ember itu seperti itu. Baru kita taikin pasir sedikit-sedikit sampai ketutup semua. Nah, setelah ketutup semua, setengah mateng, baru kita keliling pakai kawat. 2 kawat cukup. Gitu. Setelah itu baru naik semen lagi. Setelah itu baru kita tinggal. Kita tinggal, kira-kira dapat 1 jam, baru kita bentuk. Setelah bentuk dapat 1 jam, kita tinggal lagi. Jadi prosesnya pindah, yang ini selesai, pindah sini. Ini selesai, pindah sini. Akhirnya rolling ininya. Akhirnya finishingnya kena semua. Karena terlahirnya ini harus dikerok nih. Karena harus kasar. Karena pohon tuh nggak ada yang halus, pasti kasar dia. Kayaknya kasar. Gitu. Jadi prosesnya terakhir itu dia kasar. Nah, setelah kasar, baru dibersihkan dengan sikat kawat. Kenapa sikat kawat? Karena ini pasir, ya ada batu-batu. Jadi batunya harus keluar. Itu yang bikin pori-pori jadi mirip seperti pohon tuh, naik pori-pori batu-batu kecil itu. Seperti itu. Jadi dia keluar batunya, setelah itu baru proses pengeringan. Kering sendiri, biarpun tanpa matahari ada kering sendiri. Jadi nggak ngaruh tuh matahari? Nggak ngaruh matahari. Berarti nggak, tapi proses pembakaran gitu ada nggak sih Pak? Nggak ada, oh, karena ini ada. semen. Beda ya, kalau tanah liat mungkin? Betul, kalau tanah liat harus dibakar. Kalau ini nggak usah? Nggak usah. Jadi kayaknya lebih simpel banget gitu simpel. Justru ya. Dan ini juga bahkan lebih kokoh gitu ya Pak. Betul. Ini kayaknya kalau cuma disenggol kayaknya nggak akan ini. Nggak geser. Tapi ini untuk distribusinya gitu Pak. Sejauh ini ya udah mungkin udah mau 1 tahun gitu ya. Ini kira-kira paling jauh kemana Pak? Saya paling jauh daerah Bogor. Iya, tapi itu ongkirnya gratis, saya antar sendiri. Sendiri? Iya. Langsung ke Bogor? Iya, ke Bogor. Karena pesanannya nggak banyak. Ya, saya sekalian singgah juga, gitu, bersatu rahmi juga. Karena saya alhamdulillah
banyak base camp saya. Iya. Ya karena saya terlibat di komunitas alam, jadi banyak base camp yang ada setiap di kota. Gitu. Ya, contohnya kalau dari Jawa Barat nih, daerah Bogor, daerah Sukabumi, daerah Cibodas, daerah Garut gitu kan. Wah, banyak Iya, gitu. bener. Jadi selagi saya masih bisa anter, saya anter. Oke. Gitu. Karena kalau jasa kirim lumayan ongkosnya, karena ini lumayan berat. Iya sih ya. Gitu ya. Apalagi kalau ini kan juga agak riskan ya Pak Ya, kalau riskan. ini, jadi mungkin. Jadi saya paling jauh nih Bogor diantar sendiri. Tapi kalau customer yang jauh lagi juga ada, tapi dia datang ke rumah. Gitu, dia mau lihat langsung. Ini karya saya atau bukan? Gitu. Ini reseller Ya, jangan-jangan reseller. gitu ya, meragukan. Ini mungkin saya juga penasaran sih Iya. sebenarnya pengen banget nih, Pak langsung lihat Pak Idui Iya. bikin potnya gitu ya. Kali-kali mungkin sama kru BR TV ke sana kali Boleh, ya, Pak. boleh. Saya tunggu. Oke, pemirsa kita akan jeda dulu sebentar Pak Idui. Kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda.